Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita renungkan sejenak kata-kata Rasul Paulus yang penuh kuasa dalam suratnya kepada jemaat di Roma yang baru saja kita dengar. Sebab, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Perhatikanlah betapa teguhnya keyakinan Paulus. Ia tidak malu, tidak gentar, dan tidak bimbang untuk menyatakan Injil. Mengapa? Karena ia memahami hakikat sejati Injil. Ia bukanlah sekedar kumpulan cerita, nasihat moral, atau tradisi agama. Injil adalah kekuatan Allah, dinamis, suatu kuasa yang mengubah, mencipta, dan menyelamatkan. Di dunia yang seringkali membuat kita merasa lemah, cemas, dan tidak berdaya, kita sering mencari kekuatan pada hal-hal yang fana. Kekayaan, kedudukan, popularitas, atau kecerdasan. Namun, Paulus menunjukkan kepada kita sumber kekuatan sejati, Injil Kristus. Kekuatan ini tidak terbatas pada ras atau latar belakang. Ia diperuntukkan setiap orang yang percaya tanpa pandang bulu, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, artinya untuk semua manusia. Inilah kabar baik yang fundamental. Keselamatan kita, pembebasan kita dari dosa dan maut, bukan hasil usaha atau prestasi kita, tetapi anugerah yang datang melalui kuasa Injil. Selanjutnya, Paulus menjelaskan bagaimana kekuatan ini bekerja. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah wadah di mana kebenaran Allah dinyatakan. Kebenaran ini bukanlah kebenaran yang harus kita raih dengan susah payah, melainkan kebenaran yang Allah sediakan. Jalan untuk menerima kebenaran ini sangatlah unik. Ia bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ini adalah sebuah perjalanan berkelanjutan. Kita memulai perjalanan rohani kita dengan meletakkan iman kita pada Kristus, dan setiap langkah selanjutnya, setiap tantangan dan kemenangan, dilalui dan dihidupi terus-menerus oleh iman. Hidup yang benar, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Allah, adalah hidup oleh iman. Itu berarti kita tidak berjalan berdasarkan apa yang kita lihat, atau apa yang kita rasakan, atau apa yang orang lain katakan, melainkan berdasarkan janji-janji Allah yang teguh. Itu berarti dalam masa kesulitan, kita percaya pada penyediaannya, dalam keraguan, kita berpegang pada firman-Nya, dan dalam kelemahan, kita mengandalkan kekuatannya. Saudara-saudari, mari kita jadikan keyakinan Paulus sebagai keyakinan kita. Jangan pernah malu dengan Injil Kristus. Ia adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menyelamatkan jiwa kita dan mengubah hidup kita secara total. Marilah kita terus bertumbuh dalam perjalanan iman ini, dari satu tingkat iman ke tingkat iman berikutnya, dengan kesadaran bahwa orang benar hanya akan hidup seutuhnya oleh iman kepada Yesus Kristus. Doa penutup. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas anugerah firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyatakan diri-Mu dan jalan keselamatan di dalam Injil Kristus Yesus. Kami mengakui bahwa Injil adalah satu-satunya kekuatan-Mu yang menyelamatkan. Ampuni kami jika selama ini kami mencari kekuatan dan jaminan di tempat-tempat yang fana dan goyah. Hari ini, kami memperbaharui keyakinan kami di dalam Injil-Mu yang kokoh. Tolonglah kami, Roh Kudus, agar kami tidak pernah malu memberitakan atau menghayati kabar baik ini. Biarlah kebenaran-Mu yang nyata di dalam Injil sungguh-sungguh bertolak dari iman kami dan memimpin kami kepada iman yang lebih teguh setiap hari. Ajarilah kami untuk sungguh-sungguh menghidupi panggilan ini, agar kami sebagai umat-Mu dapat menjalani hidup ini dengan keyakinan penuh bahwa kami hidup oleh iman kepada Putra-Mu, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin.